Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Garis Titipan. Semuanya titipan. Kali ini kita ada di Monza lagi bersama Om Dharma di segmen baru kita lagi nih. Garasi, Gartip rekomendasi. ya kita bedah bengkel spesialis apa ini, nanti kita tanya sama Om Dharma. Setahun kita nggak kesini ya Om ya? Hampir setahun Ada, ya Om ya. setahun Terakhir ya. kita shooting apa dulu? Ini Grid Corolla. Grid Corolla. Ya, wagon ya. terakhir Grid Corolla, ada wagon, ada apa namanya Marino ya, waktu Marino. Oke, kita mau tanya-tanya nih awal mula bisnis bengkel Om. Monza. Monza. Ini udah berdiri dari tahun berapa Om Dharma? Dan arti kata Monza itu tersebut apa Om? Nah, Nah, berdirinya pertama tahun 96. 96. Iya. Berapa tahun deh? Lama. Lama Om ya. Lama, Lebih. 20 tahun lebih ya. Ah. Awal berdirinya itu di Jakarta Selatan, di daerah Cinere, Karangtengah, Lebak Bulus itu ya. Lalu itu karena hobi aja, jadi dulu basicnya kita seneng, Ngoprek-ngoprek mobil. iya seneng balap juga, Iya. drag race, pernah balap touring juga, pernah sprint rally juga. Tapi ya hobi yang ngabisin duit. Dulunya ngabisin duit awalnya. Ngabisin duit, belum Ya. menghasilkan ya Om ya. Sehingga waktu itu almarhum ayah saya sempat apa ya, rada protes lah, maksudnya ini kalau cerita begini terus bisa bangkrut ini katanya kan. Oh, ngejebolin mesin melulu gitu kan awal-awalnya. Nah, akhirnya daripada keluar juga nih otak bisnisnya nih dikit-dikit, maksudnya daripada kita buang-buang duit ya mendingan cari duit aja sekalian gitu. Nah, alhamdulillah almarhum ayah saya support tuh dalam arti kata untuk awal bantu permodalan, membantu mencarikan tempat usaha di sana. Nah, ya mulailah start dengan Di Jakarta Selatan dulu. iya, pertamanya awalnya di Almarhum situ. Masih ada waktu itu Om? Masih ada. Ya namanya bengkel baru ya Berdarah-darahnya juga cari ya. nama dulu, berdarah-darah dulu ya. Ya alhamdulillah di sana tuh sempet 8 tahun. Di Jakarta Selatan. Iya, 8 tahun. Ya apa ya, jatuh bangun, berdarah-darah, terus belum bisa manage keuangan juga, Baru ngasal dulu lah ya Om ya. masih bujangan. Nah, Jadi belum terkontrol. itu ya ada istilahnya easy come easy go lah. Nah itu di situ saya ngalamin. Jadi memang uang itu dibilang susah-susah banget enggak pada saat itu, tapi keluarnya juga gampang banget. Karena kita nggak punya tanggung jawab pada keluarga untuk pribadi Bebas, sendiri. masih bebas. Jadi pikiran itu masih rada-rada ngaco lah gitu kan. Kemudian sempat tumbang tuh maksudnya karena nggak bisa kontrol keuangan segala macam, akhirnya kita bubar di situ. Saya sempat tuh bengkel di rumah gitu. Sempat lanjutin di rumah. Di rumah. Ya teman-teman customer sih masih ada beberapa yang mau gitu. Ya merintis lagi kayak dari nol lagi ke sana itu karena berat kan. Ya namanya di rumah ya beda sama tempat usaha yang di pinggir jalan misalnya. Kita nggak bisa ngegeber, nggak bisa apa ya udahlah gitu. Juga nggak bisa ya Om. Jalanin aja dulu. Nah, ketemulah sama satu sahabat yang customer sih sebenarnya, tapi Udah kayak saudara ya Om. ya akhirnya dia yuk bareng gitu. Bareng masuklah ke Cibubur, daerah Cibubur. Belum di sini? Belum di Cikeas. Di jalan alternatif Cibubur. Di sana itu 2004. Oh, Masuknya. dari 96 ke 2004. Masuk Baru di berangkat ke Cibubur 2004. Nah 2004 ya untuk daerah Cibubur dan sekitarnya ya kita kayak nol lagi. Benar. Karena kan Alas lagi ya. babat alas lagi. Dari Cibubur masih termasuk belum rame lah gitu.
belum gila-gilaan kayak sekarang gitu. Ya kita coba lagi cari nama lagi di Cibubur, 2004 masuk. Ya alhamdulillah di sini ada tempat di Cikeas, kebetulan milik saudara masih lah gitu. Dulu kita yang ngurusin, ini di sini babat alas juga. Dulunya di sini kebon gitu kan. Ya. Sini tahun berapa Om? Masuk di sini tunggu 2014 kalau nggak salah. Oh lumayan lama di pinggir. Dia itu 9 tahunan di sana. Orang bilang pindah rumah mabok, cobain pindah bengkel gitu kan. Ampun dah. Giting gitu. Rasanya udah tobat gitu. Tapi dari dulu emang namanya Monza, Om. Iya, start awal sudah Monza. Kalau ditanya kenapa namanya Monza, kalau pakai nama saya takut nggak laku. Nah, kurang menjual. Iya. Monza itu apa? Monza itu kan saya ambil dari nama sirkuit. Oh. Sirkuit di Itali yang notabene sirkuitnya cukup legend lah ya, terkenal. Dan kita ngerasa namanya lebih menjual, lebih gampang gitu. Nah, kalau spesialis in-nya, ini bengkel apa, Om? Misalkan bengkel umum, hanya servis-servis biasa. Apa kebanyakan Toyota, apa gimana? modifikasi, apa restorasi, Kita sih sebenarnya mulai dari yang maintenance ya, perawatan harian, ganti oli, tune up, servis, kemudian engine overhaul, kaki-kaki, rem, lalu ya terakhir sebelum di sini juga kita udah punya divisi body repair. Di depan itu terakhir 2 atau 3 tahun terakhir sebelum bubar di depan kita buka divisi body repair. Sampai sekarang pun sampai masih ada sekarang, body repair, alhamdulillah. ya. Jadi umpama buat teman-teman nih Om Dharma yang bingung mau resto mobilnya, ada pilihan sekalian mesin, sekalian bodinya juga. Kalau nggak mau ribet, angkut-angkut dari bengkel cat, lari lagi ke bengkel mesin. Nah, ini sekaligus di sini. Monza bisa menampung apa ya istilahnya ya? Ya semuanya di sini. Bisa semuanya. One stop service. Jadi nge-chat juga. Ya, mesin mau swab juga bisa ya Om ya? Bisa. Kaki-kaki juga Kaki-kaki ayo. Jadi nggak pilih-pilih kerjaan, semua one stop service Om Dharma bisa lakuin guys. Nah, terus yang sering nyangkut sih anak songong nih demen banget kemana? Nah, kalau juragannya Gartip kan emang rekomendasinya nih ke Monza Om ya. Terbukti dengan beberapa mobil garasi titipan kan udah banyak yang dibangun dari Monza Om ya. Kayak Trueno, MR2, mungkin nggak tahu sebelum itu mobil apa aja yang udah dibangun dari bos-bos kita nih ya. Ke Monza pasti kan udah banyak juga ya Om ya? Ya ada beberapa lah. Awalnya sih si anak songong, habis udah trademarknya itu kali namanya udah. Saya ikut aja ya gitu. Yang punya nama itu maaf jangan tersinggung sih. Jadi awalnya sebenarnya dari ayahnya, Om Bob. Om Bob. Jadi beliau yang dulu tinggalnya memang masih daerah Cibubur. Mungkin beliau cari-cari bengkel, ketemu mungkin Ngeklik lah ya cocok mungkin gitu. Ya kami juga banyak kekurangan. Kita juga nggak berani klaim kita is the best, enggak. Kita juga masih banyak belajar. Masalahnya kesempurnaan hanya miliknya Om. Betul, milik Allah. Berarti bengkel ini udah 2 generasi loh. Awal bapaknya customer, terus Iya. Anaknya. Nah, berarti kan Monza ini bisa menjaga kualitas dan nama baik. Itu yang susah, Kepercayaan. Pak. Kepercayaan Kepercayaan Susah. customer ya Om ya. Diusahakan seperti itu. Kita nggak pengen ngecewain lah kalau bisa. Iya, bisnis gitu. pengennya manjang juga Om Amin, Dharma ya. insyaallah. Dan nggak gampang bengkel bertahan di usia 20 tahun. 20 lebih ya, 20 iya, lebih. 20 lebih. Iya. Heeh. Terus suka dukanya Om waktu udah buka kan 2006 ya? 2014 di sini ya. Bukan, sebelumnya 96. 96. 98 kena kerusuhan. Itu bengkel Ya. apa jadi apa Om? Wah, itu Kehantam berat juga ya Om itu Om ya. berasa banget. Berasa Pasti. banget. Semua usaha pada saat itu berasa. Tapi Om tetap bertahan di dunia perbengkelan. Otomotif. Iya, karena mungkin hobi kali ya. Jadi basicnya hobi. Kita udah kecebur lah istilahnya ya kan. Mau basah-basah sekali. Udah segini kali ini, udah tanggung ya celep aja udah sekalian. Tapi ya krisis itu juga
pasti ada hikmahnya lah ya semuanya. Kita tadinya dulu mungkin kita lebih banyak modif aja karena sebelum itu kan ya sorry kata nggak terlalu, dolar dulu masih murah banget gitu. Bensin murah apa murah. Iya kan? Jadi customer juga dulu iya. Yes. Buang duit tuh istilahnya kalau buat dia hobi tuh nggak sayang banget. Nah, di situ titik balik kita setelah 98. Wah, ini nggak bisa nih begini nih. Karena modif-modif yang uangnya tadi gampang jadi mendadak nggak ada. Apalagi dengan bermain balap ya Om ya. Betul. Itu kan no limit juga masalah waktunya nih Om nih. Bah, nggak ada waktu nih katanya. Waktunya kan no limit yes. juga. Tapi terkenalnya Om Monza ini emang bengkel balap gitu loh, di Sentul Monza nama ada, ibarat kata begitu Om. Cuma sekarang ini ya umum lah Om ya. Saya sih lebih prefer umum sekarang malah. Karena nggak kepegang apa gimana Om? Nggak juga. Ya kita reality aja sekarang, maksudnya pasar maunya ya. Yes, kalau secara kita pegang umum itu satu pekerjaan lebih cepat diselesaikan. Untuk sekarang lebih mindset ke kita nih lebih ke gimana kita jaga cash flow. Rutinitas ini yang sebenarnya menopang bengkel, jujur aja. Harian itu ganti oli, tune up, perbaikan rutin. Itu malah yang ada cuannya ya. Itu yang sebenarnya menghidupi bengkel. Stop and go. Yes. Kalau modifikasi memang saya masih seneng, masih cuman ya bukan pilih-pilih ya, tapi mau nggak mau jadi begitu. Tapi tetap terima kan Om, ibarat katanya. Terima tapi mungkin volumenya atau kuantitinya nggak terlalu banyak. Yang mungkin menjaga kualitas Bang. Tapi buktinya kita masih ada satu mobil lagi di sini Om ya. Ada. 86 masih ada. Punya si anak songong. Ya, itu termasuknya masuk ke Monza itu modifikasi resto apa-apa? Kalau yang AE kita? Total restoration ya. Jadi masih terima total restorasi ya. Warna saya nggak bisa nolak si anak songong. Bingung saya. Bengkel dia juga. Rumah keduanya. Rumah keduanya. Terus catnya warna biru apa Om? Blue Night apa tipe? Ya, apa waktu itu namanya? Saya agak lupa. Cuman di waktu itu dia pernah kirim namanya tuh. Dia maunya seperti itu, spesifikasinya ya kita ikutin. Cakep biru. Birunya beda ya. Agak malam ya. Dongker tapi kalau kena cahaya itu dia bisa gloss. Nggak gelap banget. Ini bicara mobil yang AE86, ini udah berapa persen Om? So far kemajuannya sih mungkin udah di atas 60%. Body alhamdulillah udah selesai. Paling tinggal minor aja karena di bagian bullhead kita kan mau masang oli cooler, radiator aluminium sehingga butuh tempat bracketnya, dudukannya. Apa buat ngemal-ngemal. Yes. Itu aja yang bagian situ, tapi overall yang lain sudah. Lalu kemarin juga dikirim lagi dari timnya si anak song itu beberapa part standar interior. Karena mobil ini kan awalnya kan roll bar semua. Walaupun belum pernah dipakai balap, tapi intinya nggak mobil standar gitu. Jadi memang awalnya interiornya banyak yang nggak ada. Nah, dia ngelengkapin, bawa ke sini. Nanti kita coba pasang, install semuanya. Nah, untuk bagian mesin juga sudah hampir rapi, udah kepasang, tinggal atribut di luar mesin nih. Ya, banyak perintilan, masang-masang. Tapi emang gitu. AE ini termasuknya proyek santai, Om. Iya, susah juga diburu-buru. Iya, soalnya nggak bisa. barangnya rada-rada ajaib itu Iya, gitu. Agak-agak goib juga. Yoi, jadi bingung saya kalau suruh buru-buru, malah saya ini yang nyerah ya. gitu. Untungnya si yang punya AE juga hobinya santai, belanja. Hobi belanja. Dikit, kirim, nemu part dikit kirim ya Om ya. Pelek sama ban aja udah dikirim duluan. Udah baru tuh kirim, buset. Iya. Apalagi Den yang pengen ditanya sama Oh, Monza? tanya terakhir. Kalau ngecat itu berapa sih? Nah, kalau ngecat Om, budgetingnya. ini kita bicara under 2000 lagi Om. Bicara Tahun di bawah 2000-an. 2000 mau ngecat nih. Kerok total berapa, nyirem doang berapa gitu. Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ini nggak bisa dijawab
kalau nggak ada unitnya. Betul. Sama. Ini sulit. Hampir semua bengkel harus ngelihat Iya. fisik, Om, Ya, yang tapi yang pasti Monza masih bisa terima body repair, masih bisa juga ya Om. Masih. Berarti untuk kalangan mahasiswa masih Masuk, dapat, Om. masuk. Susah juga ya kita ngomong ya. Penghobi ya Om. Enggak, kita gini, kita mau standarnya kalau bisa di atas rata-rata. Ya. Pengennya seperti itu. Ya. Karena kita juga seneng, kita pengen create sesuatu dari yang dilihatnya nggak bagus, ya kalau bisa bedanya total lah gitu kan, pengennya seperti itu. Memang semua berbalik ke biaya. Ya. Nah, kalau Ini- 86 berapa nih, Om? Waduh. Waduh. Apa sebutin aja, Om. Kira-kira udah masuk berapa nih Om? Nggak berani ngomong. 150 kah? Wah, kalau itu mah no limit mungkin Om ya. Ya, Iya pasti lebih lah. Oh kalau untuk body repair memang kita ngomong average ya, rata-rata ya. Mobil 80s, 90s itu kan kalau nyimpennya nggak bener pasti Kropos banyak. banyak keropos. Banyak keropos, banyak karat, perlu pengerokan total. Kemudian kalau kita di sini ada alat yang bisa kita guling mobilnya, Ya. jadi bisa di-roll. Nah, Bagian bawah-bawah juga kena bisa semua lah ya Om. Jadi dapat semuanya lah ya. Terus banyak kan juga setelah pengerokan itu kan pengelasan dan banyak kan ganti plat baru. Anti kara termasuk segala. Itu kalau average-nya sih rata-rata sudah di atas budgetnya ya. Kalau Ya. kita ngomong budget itu udah di atas 50. Wah, masih Ya. Worth it. Ya tapi kita lihat case-nya seberapa parah. Balik lagi harus lihat Iya. unit dulu ya. Bener. masih worth it lah, Bang. Iya. Kalau untuk guling-guling di Iya. harga gocap. Iya, jadi kan? gua- Ya we'll see lah. Minimal. Minimal. Minimal lah. Jadi Minimal. kalau nggak terlalu parah, kita lihat range-nya tuh 50 up lah. Ya. Jadi kalau parah-parah banget, ada beberapa yang di atas 65, Ya, ada tapi yang ini sampai kan 70. Ini kita bicara kerok total ya. Om. Kerok total. Cuma kalau umpama nyiram aja Nyiram aja juga lihat unit juga. Om. unit tetap dia banyak penyoknya enggak. Kalau baret-baret sih biasa. Ya. Penyok, kemudian ada pernah ngecat juga enggak. Pernah cat ulang. Iya, gitu, berarti kan ya. kalau memang ada bangun atau mau ngisep, ngerok lah. ya harus ngerok juga sebagian mungkin. Iya. Lalu warna pengaruh, lalu size besarnya mobil pengaruh. Ya average-nya sih kalau kita start sih di budget kalau small car ya, city car gitu, range-nya udah sekitar 11 up lah, 11 jutaan up. Ya Masih worth lah. it juga. Jadi, Iya. intinya gini, Om, biar orang nggak ragu karena Iya. ngeliat tampilan Monza yang bersih, Iya. ya kan. Aku mau ngecat takut, ya Iya, kan. jadi Mahal lagi. Buat teman-teman mendingan kalau emang mau main-main ke Monza, welcome Om ya. Ya, Monggo dan silakan. ini jawaban harga kalian ada di sini, Iya. jadi nggak perlu takut. Paling ganteng banget 50 guys. Dan terbukti mobil-mobil garasi titipan banyak dilahirkan dari Monza. Ya, dan bukan hanya spesialis Toyota, tapi semuanya ada. Iyalah. Mari kita lihat deh. Iya. Oke, Om. Om, mungkin Siap. program baru kita garasi Gartip rekomendasi Harus udah ada. banyak dijawab sama Om Dharma. Terima Dan kasih atas thank you waktunya. banget, terima kasih banget. Kita gerebek-gerebek lagi di sini. Dan sorry dadakan. Nggak apa-apa. Nggak ada konfirmasi. Maksudnya kalau konfirmasi kebanyakan malah Iya, gagal iya. Om. Oh iya iya. Jadi udahlah nanti untung-untungan Om Dharma ada apa enggak. Ya oke teman-teman. Masih Mungkin- di garasi rekomendasi. Sampai jumpa.